Oke, welcome back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngelanjutin video yang tadi, udah sedikit kita bahas terkait latihan soalnya maksudnya. Kita mau ngapain? Kita mau ngelanjutin perkuliahan materi. Aku baca dulu ini. Kita minggu kedua itu outputnya kita coba 50 minutes from now on. And tadi banyak video saya yang salah tulis di sini tuh. Untuk yang study with me, yang running text di bawah itu banyak kesalahan, jadi kadang lupa nggak saya ganti. Tapi semoga ini umum aja sih, sinau bareng Nyong, sinau with me. Again, untuk absensi di kelas belum, karena tanggal 28 hari tanggal merah nasional, libur nasional. Jadi ini kuliahnya ringan-ringan aja lah ya, maksudnya bisa dilihat kapanpun asalkan absensi jalan, terus nggak wajib untuk Google Meet besok gitu. Karena kenapa tetap ngadain kuliah, karena minggu pertama dari kalender akademik sampai minggu ke-7, terus itu dilabas ke minggu ke-8 langsung UTS. Jadi nggak ada minggu free, nggak ada minggu break gitu untuk sebelum UTS-nya. Jadi nggak mau nanti kan keteteran apa ya bahasanya. Keteteran itu bahasannya kedubrakan. Nanti kalau misalkan ada satu yang kosong, malah di akhir nanti lebih berat lagi. Jadi ini saya dicicil aja lah kuliahnya, anytime, bukan maksudnya karena di record, jadi ya nggak apa-apa lah. Oke, kita buka share screen-nya. Kemarin kita udah minggu pertama kita udah belajar terkait konsep elektrostatistik. Elektro berarti itu elektron, muatan. Statis itu berarti yang tetap, ya statis. Dan median listrik itu muatan yang karena ada muatan. Median listrik itu karena ada muatan. Nanti ini sama hukum Coulomb. Kemudian minggu kedua kita akan belajar terkait menghitung distribusi muatan kontinu dan dipole listrik. Muatan kontinu itu maksudnya ketika tadi kan biasanya kan kita belajarnya satu titik, yang kemarin tuh muatan satu elektron aja, proton aja, terus elektron sama proton. Kemudian ketika misalkan elektronnya ada 2, ada 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya banyak gitu, namanya tuh kontinu. Itu artinya muatan kontinu. Kalau di polistrik berarti dia ketika ada muatan yang apa sih namanya? Tendensi. Oh, saya karena negatif, saya berarti saya ke kiri semua. Kalau misalkan ini kalau saya muatannya positif, oh dia cenderung mendekati yang negatif, artinya ke kanan sama misalnya. Jadi mengelompok gitu. Nanti ada namanya beda potensial. Jadi si kutub ada pengkutuban. Jadi nanti ada pengkutuban antara beda muatan. Sana ya positif, yang sini negatif gitu. Itu namanya dipole listrik. Anyway, untuk kuliah kedua kayaknya nggak usah dikasih catatan deh ya kalian, biar kalian nyatet sendiri. Jadi at least ada coret-coretan sih. Jadi catatannya ini kalian nyatet sendiri, nggak ada bagi-bagi catatan aku yang di sini. Nanti kalian kayak enakan cuma baca gitu. Nothing goes apa ya? Intinya kalian perlu tangannya kudu gerak sih. Tangannya kudu gerak. Jadi kalau kalian tak kasih catatan, kemungkinan nanti akan 80% lah nanti malas. Anyway,
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita kuliah kedua. Materi kuliah kedua. Ini pakainya apa ya, warna? Milih warna aja susah. Ini deh. Kuliah kedua. Nah, masih tentang elektrostatik, pakai K. Terus statik, gaya dan medan listrik. Gaya dan medan listrik. Nanti kita belajar terkait distribusi muatan kontinu. Distribusi kontinu. Kalau di video sebelumnya kita udah belajar bagaimana mencari medan listrik akibat muatan listrik. Nah, jadi sebuah muatan medan listrik menghasilkan medan listrik gitu. Jadi Jadi kita udah belajar muatan listrik akan menghasilkan medan listrik. Itu besarnya E sama dengan K/R². Jadi ini apa ya? Namanya muatan titik. Muatan titik akan menghasilkan medan listrik. Muatan titik. Untuk tahapan berikutnya berarti terkait distribusi muatan kontinu. Kita akan fokusnya ke batang gitu. Batang itu satu dimensi ya. Jadi distribusi muatan kontinu itu objek. Ketika kita punya objek bermuatan yang memiliki ukuran atau dimensi. Dimensi itu maksudnya ada dimensi 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Kalau misalkan 1 dimensi, misalkan garis aja kan cuma sumbu X aja ataupun sumbu Y aja. Kalau 2 dimensi misalkan kita lempengan itu jadi ada kayak kertas misalkan itu ada arah X sama arah Y. Kalau 3 dimensi kita ada X, ada arah X, Y, dan Z. Contohnya tuh bola gitu. Itu untuk ukuran untuk dimensi. Kalau di sini kita nanti akan fokus pada satu dimensi atau batang. Ketika kita misalkan punya batang di sini, misal nih kita punya batang, terus dicari hitung medan listrik akibat batang ini pada titik ini, misalkan titik yang warna hitam misalkan. Ini nggak bisa dihitung E sama dengan K/R². Kita nggak tahu R-nya yang mana. Soalnya kalau R di sini kita nggak tahu akan sama di sini, nggak tahu kita. Jadi si batang ini akan memiliki muatan, misalkan titik-titiknya, titik ini. Kan ini muatannya dianggapnya tuh kumpulan dari muatan membentuk batang gitu. Nah, ini jaraknya. Sorry.
Nah, ini muatannya tuh anggapannya kumpulan dari muatan yang continue. Berarti otomatis dia akan ketika titik ini dia akan menghasilkan misalkan E1. Terus ini E2 dan seterusnya, banyak medan nanti kita konsepnya berarti penjumlahan dari parsial batang ketika dipotong kecil-kecil gitu akan menghasilkan total medan di sini. Jadi ini tidak lain adalah integral dari integral kalau penjumlahan. Integral, prinsip integral gitu. Jadi sebelum ke integral kita akan mengenal dulu terkait rapat muatan atau alfa. Jadi batang seragam dengan rapat muatan alfa apa lambda yang memiliki panjang L. Tentukan medan listrik di titik P. Medan listrik di P itu berapa? Aduh, maaf. Jadi kita punya ini pelan-pelan aja sih ya ngajarnya. Punya batang, ya menceng. Punya batang nih, bersin. Jadi di titik P, medan listriknya di titik P itu berapa? Jadi anggaplah ini jaraknya itu A. Panjang batangnya itu adalah L. Itu ya, ini kasusnya. Jadi mencari titik P, ini arahnya subuh X ya. Ini X, ini Y. Jadi semua benda yang kontinu akan memiliki rapat muatan gitu. Kalau batang berarti misalkan lambda, kalau nanti kita 2 dimensi nanti beda lagi ininya simbol muatannya, kalau bola nanti beda lagi simbol muatannya. Jadi definisi lambda itu sama dengan muatan per panjang yang 1 dimensi gitu ya. Kita anggap ini X-nya sama dengan 0. Terus ujung kanannya X sama dengan L. Jadi panjangnya dari 0 sampai L. Terus sampai sini bisa dipahami. Terus setelah itu kita mau ke integral. Jadi kita kalau integral kita dibagi ya, ini diambil sebesar dx, misalkan panjangnya dari x, otomatis misalkan ini panjang dari sini tuh x gitu. Terus otomatis dia akan mengalami medan listrik ke sini DE. Nah, gitu ya. Nah, medan listriknya keluar, kenapa? Karena lambdanya itu positif. Jadi anggapannya itu lambdanya itu positif.
Jadi ada batang, terus kita ambil parsialnya. Baterainya entong. Baterainya entong. Yes. Nanti kita akan menjumlahkan DE dari DX. Jadi diintegralkan nanti akan menjadi DX. Jadi E-nya itu akan sama dengan integral dari DE. Jadi mencari DE dulu. DE itu sama dengan K dq ya. K kalikan dq per R kuadrat. Nah, di mana dq-nya itu berapa? Dq-nya berarti lambda dikalikan panjang elemennya itu dx. Kemudian R-nya jarak dari titik P ke elemen ini R. Jadi R ini besarnya aja ya. Jadi R ini sama dengan L plus A min X gitu. Udah dapat semua. Kemudian kita digabungkan DE sama dengan K alfa kalikan DX per L plus A min X dikuadratkan. Nanti tinggal diintegralkan, berarti E-nya itu sama dengan K sama lambdanya keluar, integral DX per L plus A min X kuadrat. Nah, batasnya dari mana? Berarti dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan L. Nah, ini kan bisa dihitung integral biasa ya. Cara pengerjaannya nanti kita skip dulu ya. Cara pengerjaannya bisa pakai matematika biasa sih, bisa pakai matematika biasa. Itu untuk distribusi kontinu. Distribusi kontinu untuk batang. Contohnya nih, ini nanti kita selesaikan dengan matematika biasa ya. Ada tekniknya, nanti bisa diselesaikan. Anyway, kita pause dulu lah. Oke, kita lanjut dulu ketika contoh lain untuk terkait medan kontinu. Kita misalkan ya, susah gesernya gimana? Ini. Jadi misalkan kita punya, ini dulu deh. Kita memiliki batang seragam. Ini dengan rapat muatan lambda memiliki panjang L. Tentukan medan listrik di titik P. Tentukan medan listrik di titik P. Jadi ada gambar kayak gini, kita punya batangnya masih sama tadi, panjangnya L, tapi di titik P di sini. P. Ini dari sini itu A, itu. Jaraknya itu A dari dari batang ke ini. Itu kasus yang lain. Jadi kita kalau panjangkan
gambarkan koordinatnya itu ini X. Susah. Gimana ini? Nah, kita gambarnya ini aja. Nanti ini ke arah X, ini ke arah Y. Jadi nolnya itu kita anggap tuh di sini. Berarti di sini X-nya itu min L per 2 sampai X-nya itu sama dengan L per 2. Jadi di sini itu titiknya 0 gitu. Kemudian setelah itu ada batang kan. Nah, kita ambil dx-nya tuh misalkan di sini kita dari ini jaraknya x misalkan. Ini dx dx ya. Terus nanti titik P akan mengalami medan listrik. Karena ini gimana arahnya? Otomatis arahnya ke sini kan? DE. Sorry. Terus kalau dx-nya di sini, si titik P akan mengalami medan listrik akibat dx ini ke sini. DE. Otomatis nanti kalau ini kalau diproyeksikan ke dx, ini ke dx, berarti DE ke arah X dan DE ke arah negatif X, dia akan saling menghilangkan. Maka nanti total dari si medan listriknya itu hanya ke arah Y saja. Resultannya itu hanya ke arah sumbu Y. Kemudian DY-nya itu apa berarti? Otomatis kan DY itu kalau misalkan di sininya, nah kalau di sininya kita ngebentuk theta, kalau sini theta, berarti DY-nya itu DE sin theta, berarti DE ke arah Y itu sama dengan DE sin theta. Nah, berarti E-nya nanti adalah integral dari DEY, di mana DEY itu integral dari DE sin theta. Mencari DE dulu. DE-nya itu sama dengan K per R kuadrat. Kemudian dq-nya, ini kan DE berarti ini dq ya, sorry. dq-nya itu berarti lambda dikalikan dx. Nah, kemudian R-nya gimana? R-nya berarti kalau kita lihat ini kan A. Nah, ya kan A, terus di sini X. Otomatis di sininya akar A kuadrat plus X kuadrat. Itu ya. Berarti R-nya itu akar dari A kuadrat plus X kuadrat. Nah, berarti sin theta, kita cari sin theta-nya berarti sin theta berarti kalau di sini theta berarti sin depan berarti A per X kuadrat plus A kuadrat apa ini? X kuadrat plus A kuadrat pangkat 3 per 2. 3 per 2? Understood kah? Dari mana ini? Kan sin theta sama dengan A sin depan per miring. Depan per miring. A per
miring, A kuadrat plus X kuadrat. Bentar. Oh ya, sorry. Ini nggak ada ininya, ini nanti. Ini sin alfa, sin theta, sorry. Kemudian setelah itu tinggal dimasukkan, berarti DEY di sini. DE sama dengan DEY ya, sorry. DEY, DE sin theta, berarti DE-nya itu K kalikan DQ per R kuadrat DE terus sin theta sama dengan K dikalikan DQ-nya itu alfa kalikan DX dikalikan sin theta-nya itu A per X kuadrat plus A kuadrat. Ini akar ya, berarti pangkat setengah, sorry. Ya betul, pangkat setengah. Yes. Atau R-nya deh, R kuadrat. R kuadrat berarti akar dari A kuadrat plus X kuadrat, ini kuadrat. Nah, gimana nih? K kali lambda kalikan A kalikan dx dibagi dengan ini akar dikuadratkan, berarti jadi hilang akarnya ya. Hilang akarnya berarti ini jadi tiap pangkat A pangkat 2 plus X pangkat 2 pangkat 3/2. Oke, ini lengkapnya. Kalau dengan matematika biasa, berarti ini kan DEY, berarti mencari E sama dengan integral dari DEY sama dengan, pengen batuk. Berarti tinggal diintegralkan K, lambdanya itu konstan, diintegralkan dari A per A kuadrat plus X kuadrat pangkat 3/2 dx. Nah, ini pakai penyelesaiannya pakai integral biasa. Kemudian batasnya dari mana? Batasnya berarti si batang ujung kiri sama ujung kanan, gitu ya. Berarti min L/2 sampai plus L/2. Substitusi geometri ini integralnya lumayan, matematikanya ada di kalkulus kalau nggak salah. Jadi ini bisa digunakan pakai apa ya, kalau pakai tangan itu ribet. Jadi bisa pakai aplikasi nanti, apa ya namanya ya, namanya apa aplikasinya, bisa online sih, bisa dicari solusinya nanti. Cukup ribet ininya. Nanti kita akan dapatkan hasilnya, berarti K lambda kali A ini X per A kuadrat akar dari X kuadrat plus A kuadrat, ini dari min L/2 sampai plus L/2. Nanti hasilnya adalah kisaran dari nanti ini kan dimasukkan harga batas atas sama batas bawahnya dimasukkan, jadi nanti dapatnya K kalikan lambda dibagi dengan A, ini L/2 per akar dari L kuadrat per 4 plus A ditambah L/2 dibagi dengan
L kuadrat per 4 dikali ditambah nih ribet ya, sama dengan nanti hasilnya lambda kali L dibagi dengan K 4pi epsilon 0 dikalikan A, ini akar L kuadrat per 4 plus ini ada kuadratnya deh, sorry, A kuadrat. Ini kalau mau pakai integral biasa, ada teknik substitusi trigonometri juga, cuman bisa dipakai aplikasi sih. Bisa pakai aplikasi. Kemudian untuk cari vektornya berarti kemana? Kalau cari vektornya berarti dia ke arah J, ya kan? Kalau ke arah J berarti dia kan tadi emang total dari si medan magnet di titik P untuk batang kasusnya gambarnya kayak gini, maka dia subu X akan saling menghilangkan, makanya tinggal ke arah Y, berarti dia vektornya nanti ke arah J. That's all. I think it's so mendokusai atau musukasi nih. Musukasi ya. Anyway, ini bisa dihitung dengan aplikasi. Bisa dihitung dengan aplikasi online lah ya. Online untuk perhitungan integral kalkulus, atau juga bisa digunakan dengan aljabar matematika biasa, terkait dengan integral bentuk integral. Nanti ada karena ini bermain sudut, jadi ada trigonometri, ada substitusi trigonometri. Itu kiranya untuk distribusi muatan batang untuk yang kontinu. Nanti aku coba selesaikan untuk yang distribusi muatan cincin. Coba nanti buktikan distribusi muatan cincin, sama yang terakhir itu di polistrik. Nanti akan diteruskan di video selanjutnya. Ini nggak bisa lanjut gara-gara ini ya, banyak panasnya, laptopku sering panas jadi dipecah banyak gitu gue Oke. Anyway, thank you for your attention, and nggak apa-apa ini hari libur tapi tetap bisa lihat YouTube aja kan, bisa. Kalau liburan kan YouTube-nya nggak libur biasanya. Oke, thank you. Terima kasih. I'll see you guys in the next video, insyaallah. Assalamualaikum. Stop.